Dalam rentang waktu 2006 hingga 2008, Lionel Messi disebut gagal tampil dengan kondisi prima karena masalah cedera. Saat itu, cedera otot menjadi masalah yang paling sering dalam memaksa Messi untuk masuk ke ruang perawatan. Secara total, Messi telah menghabiskan waktu selama 8 bulan untuk menjalani masa pemulihan. Untuk mengatasi masalah tersebut, menjelang musim 2008-2009, manajemen Barcelona mempekerjakan seorang fisioterapis pribadi untuk Lionel Messi. Los Culés rela melakukan hal tersebut karena mereka sangat percaya bila Messi adalah aset terbesar yang mereka miliki. Selain memberikan Messi seorang fisioterapis baru, Messi juga mendapat pelatihan khusus secara rutin untuk menjaga otot, sekaligus didampingi oleh ahli nutrisi untuk menjaga pola makan dan kesehariannya. Barcelona meminta para pelatih itu untuk terus menjaga Lionel Messi, bahkan ketika sang pemain tengah melakoni tugas bersama timnas Argentina. Hasilnya, Messi mendapatkan kondisi yang diharapkan klub. Dia bisa tampil dengan sangat baik dan bahkan dilaporkan terbebas dari cedera dalam 4 tahun ke depan. Benar saja, musim 2008-2009 jadi yang paling fenomenal bagi kebangkitan Lionel Messi, di mana dia bisa menampilkan potensinya secara penuh. Bahkan, tanpa bermaksud melebih-lebihkan, 1 tahun tersebut menjadi momen yang telah mengubah sepak bola selamanya. Kembali ke lapangan sepak bola di era 2000-an, tim-tim Liga Primer Inggris mulai tunjukkan tajinya. Salah satu yang paling diingat tentunya Manchester United. Klub besutan pelatih legendaris Sir Alex Ferguson tak pernah alergi dengan gelar juara. Ketika ada kesempatan tampil di panggung tertinggi, maka disitulah skuad setan merah akan unjuk gigi. Manchester United di era Fergie, apalagi ketika menyoal tentang sepak bola era 2000-an, tak akan lengkap rasanya bila tidak membahas nama Cristiano Ronaldo. Kisahnya memang sudah sering sekali terdengar di telinga para pecinta si kulit bundar. Namun harus diakui, bila nama Ronaldo akan selalu menjadi bahasan menarik, apalagi ketika dia nyaris berdiri sendiri sebagai superstar sepak bola. Ya, datang sebagai bocah lugu dari Portugal, Ronaldo menjelma menjadi sosok monster di atas lapangan. Dari tahun 2003, dia sudah menjadi sorotan berkat skill menawan yang dimilikinya. Saking hebatnya aura bintang yang dipancarkan Ronaldo, dunia sedikit menyingkirkan fenomena yang sedang terjadi di Barcelona. Ketika bocah ajaib asal Argentina tampil sangat memukau di banyak pertandingan. Dunia lantas kian mengakui bila Ronaldo memang bakal menjadi dewa yang akan memegang kendali sepak bola pada tahun-tahun berikutnya. Saat dirinya sukses mengandaskan perlawanan Lionel Messi bersama dengan Barcelonanya. Tepat pada musim 2007-2008 di kompetisi Liga Champions Eropa, CR7 menyingkirkan Messi di babak semifinal. Lebih hebatnya lagi, dia juga mampu meraih gelar juara di akhir gelaran. Mahkota sepak bola pun lantas melekat di kepala sang mega bintang asal Portugal ketika penghargaan Ballon d'Or masuk ke dalam genggaman. Ditambah gelar pemain terbaik versi FIFA, di mana pada 2 penghargaan tersebut dia mengalahkan Lionel Messi yang duduk di tangga kedua. Namun ternyata euforia tentang kemewahan Ronaldo sebagai dewa sepak bola seketika sirna saat Lionel Messi bangkit dan mengalami momen paling menakjubkan dalam tanjakan karir sepak bolanya. Cristiano Ronaldo mendapati Lionel Messi sebagai pesaing sejati, dan dunia terus mengerucutkan pandangan kepada rivalitas 2 pemain tersebut pada tahun-tahun berikutnya. Lantas, seperti apa tahun spektakuler Messi yang dianggap mengubah sepak bola itu?
Gemilang di bawah asuhan Pep Guardiola. Musim 2008-2009 boleh dibilang sebagai era baru bagi FC Barcelona. Sebab ketika pada 2 tahun sebelumnya mereka sukses meraih gelar juara Liga Champions Eropa, nama yang terus dibicarakan adalah pelatih Frank Rijkaard dan sang maestro Ronaldinho. Namun ketika Pep Guardiola datang, praktis peran Frank Rijkaard sudah tidak dibutuhkan lagi. Selain itu, Pep juga memecat Ronaldinho karena disebut tidak berguna dalam skema permainannya. Disinilah Messi muncul sebagai wajah baru FC Barcelona di bawah asuhan Pep Guardiola. Apalagi dia resmi mewarisi nomor punggung 10 yang ditinggalkan oleh pemain ikonik sebelumnya, Ronaldinho. Messi yang tetap dimainkan di sisi kanan lapangan dipasangkan dengan Thierry Henry di sisi seberang dan Samuel Eto'o yang ditugaskan sebagai penyerang utama. Perannya juga sangat terbantu dengan 3 gelandang lulusan Akademi La Masia, yakni Xavi Hernandez, Andres Iniesta, dan Sergio Busquets. Messi yang meski berposisi sebagai winger kanan, juga tak jarang dipasang sebagai false nine. Dalam sejumlah kesempatan, dia bermain sebagai nomor 9 palsu dan menjelma menjadi pemain terbaik yang pernah memainkan peran tersebut. Di awal gelaran La Liga musim 2008-2009, Messi dan FC Barcelona menelan kekalahan secara mengejutkan melawan CD Numancia. Namun nyatanya itu hanya menjadi kejutan di awal saja. Pada pertandingan-pertandingan berikutnya, Barca terus melaju kencang. Messi bahkan mampu mencetak gol pertamanya di musim itu pada pertandingan kedua, ketika Blaugrana ditahan imbang 1-1 melawan Racing Santander. Pada pertandingan ketiga, Messi kembali melakukan hentakan di atas lapangan. Dia mencetak 2 gol dan 1 assist dalam kemenangan 6-1 yang diraih Barcelona atas Sporting Gijon. Torehan golnya pun bertambah seiring pertandingan-pertandingan yang terus dimainkan. Pada laga melawan Atletico Madrid, Messi mencatatkan momen manis yang tentunya tidak akan pernah terlupakan. Dia menyumbang 1 gol untuk memastikan kemenangan Barca dengan skor telak 6-1. Yang istimewa, dia mencetak gol melalui situasi tendangan bebas, di mana itu jadi gol free kick pertamanya dengan seragam FC Barcelona. Gol tersebut dia ciptakan pada 4 November 2008. Messi mencetak gol tendangan bebas perdananya itu berkat pemikiran cepat yang dipadu dengan kelengahan kubu lawan. Kiper Gregori Coupe yang menjaga gawang Atletico pun cuma bisa terdiam. Pada pertandingan penting selanjutnya, Messi tampil melawan Real Madrid di laga El Clasico pada jornada ke-15 kompetisi La Liga. Di laga itu, kedua tim sama-sama bermain ngotot. Jual beli serangan pun saling terjadi. Barcelona yang pada akhirnya mampu meraih kemenangan baru bisa membuka keunggulan lewat Samuel Eto'o pada menit ke-82. Kemudian sebagai penutup, Lionel Messi sukses mencatatkan nama di papan skor pada menit ke-89. Itu menjadi modal penting bagi Barca untuk amankan posisi pertama, karena Real Madrid menjadi pesaing terdekat dengan duduk di tangga kedua. Laga melawan Real Madrid pun tak hanya dituntaskan Lionel Messi dalam 1 pertandingan saja. Sebab di pertandingan kedua atau pada jornada ke-34, Barcelona tampil lebih menggila. Semua orang tentu masih sangat mengingat ketika pasukan Pep Guardiola mampu mengandaskan armada Juan de Ramos dengan skor telak 6-2. Real Madrid sejatinya memulai laga dengan baik. Gonzalo Higuain mencetak gol pada menit ke-14. Akan tetapi Barcelona membalas 3 gol sebelum babak pertama usai lewat gol Thierry Henry, Carles Puyol, dan tentunya Lionel Messi.
Di babak kedua, Real Madrid lagi-lagi membuka laga dengan baik. Sergio Ramos mencetak gol pada menit ke-56 dan mengubah skor menjadi 3-2. Namun, Barcelona kembali mencetak 3 gol. Pada momen tersebut, Thierry Henry dan Lionel Messi mencetak gol keduanya. Lalu ada Gerard Pique yang menutup pesta gol Barcelona. Kemenangan itu jadi salah satu yang paling bersejarah dalam pertemuan kedua tim. Dan tentunya jadi salah satu yang terbaik dalam perjalanan karir Lionel Messi. Yang lebih spesialnya lagi, berkat kemenangan tersebut, FC Barcelona akhirnya keluar sebagai juara La Liga dengan meraih 87 poin. Sementara itu, Real Madrid berada di posisi kedua dengan raihan 78 poin. Mengantongi kompetisi UCL dan juga Copa del Rey. Tak hanya tampil menawan di kompetisi La Liga, Lionel Messi juga sukses membantu FC Barcelona tampil memukau di ajang Liga Champions Eropa. Ajang ini sekaligus menjadi pertanda betapa perkasanya Lionel Messi dan skuad asuhan Pep Guardiola secara keseluruhan. Setelah pada musim sebelumnya langkah mereka terhenti oleh Manchester United dengan nama Ronaldo di dalamnya, kali ini Lionel Messi sukses membalas dendam. Menjadi jawara grup C, Barcelona bertemu dengan Lyon di babak 16 besar. Tahu apa yang istimewa? Ya, penampilan ciamik Lionel Messi sukses mengandaskan perlawanan tim asal Prancis tersebut dengan agregat yang cukup telak yakni 6-3. Sejatinya, kedua tim bermain imbang 1-1 di leg pertama. Akan tetapi di pertandingan kedua, sumbangan 1 gol yang dicetak Messi mampu membawa El Barca menang dengan skor telak 5-2. Dengan hasil tersebut, Barca berhak atas 1 tempat di babak 8 besar melawan Bayern. Seolah tak mau berhenti mencetak gol di ajang sekelas Liga Champions Eropa, Messi jadi mimpi buruk bagi raksasa Bavaria. Pasalnya dengan torehan 2 golnya, dia mampu membawa Barcelona melumat Bayern dengan skor agregat 5-1. Berlanjut ke babak semifinal, lawan Barcelona kali ini adalah tim kuat Chelsea. Benar saja, dengan bermodalkan gol Andres Iniesta di Stamford Bridge, Messi dan kolega baru bisa memastikan 1 tempat di partai final untuk bertemu dengan Manchester United. Di partai inilah ketajaman Lionel Messi yang sesungguhnya diuji. Dia bertemu dengan Ronaldo yang masih sangat diandalkan di MU, dan memegang tantangan berat untuk membawa Barca menjadi raja di Eropa untuk kali ketiga. Beruntung pada laga itu, kilau Messi lebih bersinar dari Ronaldo. Tepat pada 27 Mei 2009, Messi mencetak sebuah gol sundulan spektakuler di pentas final Liga Champions. Pemain asal Argentina itu mencetak gol melalui sundulan di babak kedua, setelah menerima umpan silang yang dilepaskan sang jenderal lapangan tengah, Xavi Hernandez. Messi saat itu berhasil menyelinap di antara Rio Ferdinand dan John O'Shea. Bahkan gol dari sang pemain berkaki kidal tersebut membuat Van der Sar melongo dan pemain sekelas Ferdinand terkesima. Gol Messi tersebut sekaligus memastikan kemenangan Barcelona atas MU dengan skor 2-0. Usai sebelumnya Samuel Eto'o berhasil membuka keunggulan pada menit ke-10. Merasa sangat spesial, Lionel Messi menyebut bahwa golnya ke gawang Manchester United di laga final Liga Champions musim 2008-2009 merupakan salah satu gol favorit sepanjang karirnya sebagai pesepak bola profesional. Selain menjadi bintang di partai final UCL, perlu dicatat pula bahwa Messi turut memastikan Barcelona meraih 3 trofi dalam satu musim kompetisi. Usai dirinya turut mencetak 1 gol di partai final Copa del Rey melawan Athletic Bilbao. Seolah tak puas dengan raihan 3 trofi mayor, Messi masih membantu Barcelona untuk memenangkan trofi Piala Super Spanyol, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia antar klub. Ini jadi momen yang sangat membanggakan bagi Barcelona dan Lionel Messi khususnya.
Penghargaan yang menasbihkan Messi sebagai superstar dalam sepak bola. Setelah sukses memenangkan semua kompetisi yang diikuti, Lionel Messi jadi sorotan di seluruh surat kabar sepak bola. Yang paling prestis tentu ketika dia memenangkan trofi Liga Champions Eropa dengan mengalahkan Cristiano Ronaldo di partai final. Sebab setelahnya, Messi keluar sebagai peraih penghargaan Ballon d'Or, di mana itu juga jadi yang pertama baginya dan juga dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia versi FIFA. Secara statistik, Lionel Messi berhasil mencetak 38 gol dan 19 assist dari total 51 pertandingan di semua kompetisi. Dia juga menjadi top skor di kompetisi Liga Champions Eropa, duduk di tangga keempat dalam daftar pencetak gol terbanyak La Liga dan keluar sebagai pemain terbaik La Liga. Semua yang didapatkan Lionel Messi telah menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian di seluruh dunia. Momen itu seperti membuka pintu kebahagiaan dalam perjalanan karir sepak bolanya. Sepak bola berubah selamanya, dan dunia si kulit bundar telah melabelinya sebagai superstar di usianya yang baru menginjak 21 tahun.